Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fikih di kelas 9 dengan materi kita yang pertama, yaitu masalah memahami ketentuan dalam penyembelihan binatang dalam Islam. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita cek dulu kehadiran siswa-siswi ibu semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, mari sebelum materi kita hari ini penyembelihan binatang dalam Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa-siswi ibu semuanya, hari ini kita belajar penyembelihan binatang dalam Islam. Penyembelihan binatang dalam Islam yang dimaksud di sini, bagaimana cara kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penyembelihan, kemudian apa saja alat yang digunakan, kemudian sunnahnya apa yang harus kita lakukan, kemudian apa saja rukun yang harus kita ketahui dalam peraturan-peraturan Islam. Kemudian di situ selain penyembelihan binatang Islam, kita juga harus tahu tentang apa hikmah dari balik penyembelihan binatang Islam tersebut. Nah, baik siswa-siswi semuanya, kita masuk. Kita lanjut yang kedua tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini harus kamu ketahui semuanya, bahwa kita bukan hanya sembarangan belajar, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita memahami bagaimana ketentuan menyembelih hewan dalam Islam tersebut. Jadi ketentuan tersebut, apa saja yang harus kita lakukan, kemudian apa saja alat yang dimaksud dalam penyembelihan binatang dalam Islam, kemudian apa saja sunnah, kemudian apa saja rukun, dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar tahu yang dimaksud dalam pelajaran kita hari ini. Jadi siswa bisa memahami ketentuan menyembelih hewan dalam Islam tersebut. Ingat ya, jadi masing-masing kamu harus tahu dan bagaimana cara penyembelihan, apa yang maksud penyembelihan tersebut. Nah, baik, kita masuk materi kita yang pertama tentang pengertian penyembelihan. Nah, mungkin siswa-siswi ibu semuanya sudah tahu apa yang maksud dengan penyembelihan. Nah, kalau penyembelihan yaitu melenyapkan roh binatang untuk dimakan, kemudian dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Nah, ingat di sini kita menyembelih binatang tersebut itu harus menggunakan alat yang tajam. Ingat, penyembelihannya itu harus menggunakan alat tajam dan kemudian tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Nah, jadi gimana ibu semuanya harus tahu pengertian penyembelihan itu apa. Itu menghilangkan roh binatang untuk dimakan dan dilakukan yang menggunakan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Oke, kita masuk lagi yang kedua. Kita harus tahu macam-macam penyembelihan hewan. Nah, di sini di dalam Islam ada 4 macam penyembelihan hewan. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban. Kita tahu bahwa penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang akikah, bagaimana tata cara kita menyembelih binatang dalam pelaksanaan akikah itu pada tanggal hari ke-7, hari ke-21 dan hari ke-14 bayi itu dilahirkan, itu orang tua bayi tersebut melaksanakan akikah. Nah, pemotongan hewan di saat akikah tersebut itu termasuk macam-macam penyembelihan hewan. Kemudian hadiyu itu penyembelihan hewan dalam penyelenggaraan haji, yang mungkin dam juga termasuk dalam penyelenggaraan haji. Itu apabila mungkin seorang orang yang melaksanakan ibadah haji itu melakukan pelanggaran, maka mungkin dengan tembusannya itu menyembelih hewan berupa kambing maupun binatang lainnya. Nah, untuk berikutnya
kita masuk rukun penyembelihan. Nah, rukun penyembelihan ada 3. Nah, yang pertama kita tahu penyembelihnya seorang muslim, tidak boleh orang yang non muslim. Kemudian yang kedua, binatangnya halal kita makan. Artinya binatang tersebut termasuk kategori yang boleh dibunuh, kemudian disembelih dalam Islam, seperti kucing, sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, kemudian kuda, kemudian domba, dan lain sebagainya. Kemudian alatnya harus tajam, artinya sebelum kita melakukan penyembelihan kita menggunakan alatnya tajam. Tujuannya adalah supaya binatang itu tidak tersakiti dan mempercepat kematian. Nah, untuk rukun penyembelihan Ibu rasa sudah jelas. Ingat ada 3. Kemudian kita masuk lagi tentang syarat hewan yang disembelih. Nah, syarat hewan yang disembelih itu yang pertama, pada dasarnya halal dimakan secara syar'i, baik halal zat maupun hukmi. Bahwa yang dimaksud dengan secara syar'i itu secara syariat Islam itu halal, artinya menunjukkan bahwa binatang itu boleh kita makan seperti yang Ibu sebutkan tadi, sapi, kerbau, kambing, kemudian boleh, hukumnya boleh dalam Islam. Kemudian selanjutnya hewan tersebut dalam keadaan hidup, artinya hewan tersebut tidak mati. Nah, apabila hewan itu mati maka tidak sah atau haram hukumnya untuk kita makan. Kemudian ingat, sebelum kita lanjut ke materi itu mungkin ada hal-hal yang harus kita ingat tadi, itu tentang bagaimana apa yang disebut dengan penyembelihan binatang, kemudian apa saja hukumnya. Kemudian kita lanjut, ingat ya rukun penyembelihan tadi. Kemudian binatang yang boleh kita untuk disembelih itu binatang apa saja, ingat. Kemudian kita termasuk ke alat yang digunakan untuk menyembelih. Di dalam pelajaran kita hari ini ada 4 yang harus kita perhatikan dalam menggunakan untuk penyembelihan. Yang pertama, tajam. Tajam artinya kegunaannya untuk supaya binatang itu tadi tidak tersakiti dan mempercepat kematian. Kemudian tidak tumpul dan runcing, artinya apabila kita menggunakan pisau tumpul dan runcing maka hewan itu memperlambat kematian dan tersiksa. Itu tidak boleh dalam Islam. Kemudian terbuat dari besi, baja, bambu, batu atau kaca. Tapi biasanya kalau kita menggunakan itu parang, kemudian pisau yang tajam. Kemudian kita tidak boleh menggunakan tulang gigi atau kuku. Ya, ingat alat yang digunakan atau dibeli ada 4, dan siswa-siswi itu semuanya harus diingat dan dicatat. Sunnah penyembelihan yaitu ada 5 sunnahnya. Pemotongan di 2 urat leher. Pemotongannya di 2 urat leher itu supaya binatang itu cepat proses kematiannya. Kemudian yang kedua, pemotongan di pangkal leher. Ingat, tidak boleh digunakan saat itu kita pukul, kemudian kita sembarangan untuk memotong. Nah, kemudian yang ketiga, dipulingkan di rusuk kiri. Jadi kita pulingkan rusuk kiri. Kemudian yang keempat, membaca selawat Nabi dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dihadapkan ke kiblat, artinya kita menyembelih itu binatang tersebut kita arahkan ke kiblat. Nah, ingat ya, sunnah penyembelihan ada 5 yang harus siswa-siswi ibu ingatkan. Kemudian untuk pelajaran terakhir kita yaitu tentang hikmah penyembelihan. Adapun hikmah penyembelihan di sini yang kita maksudkan adalah penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Artinya, dengan adanya penyembelihan secara Islami, hewan itu halal untuk kita makan. Kemudian penyembelihan dapat mempercepat kematian.
Mempercepat kematian di sini artinya kita itu bisa memakan binatang tersebut tanpa ada binatang itu tersiksa. Kemudian daging itu bisa menjadi suci, artinya daging itu apabila kita sesuai dengan ketentuan Islam, maka daging kita makan itu suci dari sisa darah-darah yang mengalir. Mungkin siswa-siswi Ibu dari pembelajaran kita hari ini diingat bahwa ketentuan penyembelihan dalam Islam harus kita ketahui yang pertama tadi tentang bagaimana pengertian penyembelihan, kemudian hukum penyembelihan, kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih, kemudian apa itu sunnah penyembelihan, kemudian yang terakhir tentang hikmah penyembelihan. Mungkin untuk penyampaian pembelajaran kita hari ini Ibu mau sampai di sini, dan mungkin nanti kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Demikian, sebelum kita tutup kuliah kita, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.